Kebetulan ada pembelian dari daerah Tanah Bumbu ya. Beliau membeli power asli sirinya FP 2800. Coba kita lihat tampilannya. Untuk tampilan dari sampingnya seperti ini. Kita lihat untuk tampilan dari belakang. Coba kita dekatkan kameranya. Buat kawan-kawan yang minat untuk speaker juga ready di sini. Untuk tampilan belakangnya bisa dilihat dia mempunyai ada dua mode input. Yang pertama bisa kalian gunakan pakai input jack Canon, yang kedua pakai jack Akai untuk inputnya. Sedangkan untuk bagian outputnya ada 3 versi. Yang pertama bisa kalian gunakan pakai Spicon, bisa juga bagian outputnya ke speaker menggunakan jack Akai, dan juga bisa juga menggunakan kabel biasa yang bisa diputar di sini, nanti dimasukkan sini ya. Ini bisa diputar-putar buat kabelnya. Sedangkan di fitur di bagian belakang ini, untuk fiturnya dia dilengkapi, bisa dilihat di sini. Untuk di channel A dan channel B-nya mempunyai tombol subwoofer dan low cut. Dan di sininya ada tombol on processing. Di sini ada mode break, paralel sama stereo. Jika dipindah ke stereo maka suaranya akan menjadi stereo kiri dan kanan. Jika dipindah ke break maka dua power menjadi satu. Jadi channel A dan channel B akan jadi satu, wattnya menjadi lebih besar. Sedangkan di paralel ini jika dipindah sini maka satu input ini keluarnya bisa 2 output. Sedangkan tombol sub ini jika dipindah ke tombol sub ini maka suaranya yang berbunyi hanya nada subwoofer tanpa mid, tanpa high. Jika dipindah ke low cut ini nanti suaranya yang berbunyi hanya suara mid dan high tanpa subwoofer. Jika dipindah ke tulisan off maka semua frekuensi dari sub, low, mid dan high-nya akan keluar. Nah, ini nanti kita praktekkan tombol-tombol di sini ya. Coba kita tes. Satu informasi lagi, jika tombol ini ditaruh di tulisan off maka untuk putaran potensio yang buat merubah frekuensi dari 25 Hz sampai 150 Hz bisa dilihat di sini. 150 Hz ini dia tidak akan berfungsi jika tombol ini dipindah ke tulisan off. Potensio ini yang ini berfungsi jika tombolnya dipindah ke tulisan subwoofer sama low cut. Ayo kita praktikkan suaranya. Ini langsung kita tes dari HP. Bisa dilihat kabelnya, kabel HP-nya langsung masuk ke HP. Nah, bisa dilihat langsung masuk ke HP. Kita tesnya tanpa menggunakan mixer, tanpa equalizer, tanpa crossover ataupun DLMS. Jadi suaranya murni dari HP langsung ke power, langsung ke speaker tanpa menggunakan DLMS, equalizer ataupun mixer. Nah, ini untuk speknya bisa dilihat di sini. Bisa dilihat FP 2800. Jadi sebelum kita kirim ke pembeli, kita teskan dulu. Untuk kipasnya kiri kanan udah berputar keduanya. Nanti channel AB-nya kita tes baru kita kirim. Bisa dilihat di sini untuk FP 2800 2 kali 800 watt di 8 ohm, 2 kali 1200 watt di 4 ohm, 2 kali 1600 watt di 2 ohm. Sedangkan di 8 ohm di break 2400 watt, 3800 watt di 4 ohm di break. Untuk keterangan lebih lanjutnya di sini. Untuk berat powernya ini tidak ada tertulis di buku panduan, cuma kalau kita lihat dari data di Google beratnya 15,84 kg. Coba kita ukur berapa lebarnya untuk kalian yang mau bikin hardcase. Dari sirip belakang ke ujung tangkai panjangnya 48 cm, dari ujung sirip belakang sampai ke bodi depan panjangnya 45 cm, dari bodi belakang ke bodi depan panjangnya 42 cm 5 mili. Untuk di lebar sininya 48 cm 4 mili. Sedangkan lebar sininya 9 cm ditambah kaki-kaki karetnya. Di bawah power ada 4 kaki karet. Jadi lebarnya kalau dari kaki-kaki 10 cm. Langsung kita tes suaranya. Kita tes yang pertama, kita tes di channel A buat Twitter ya. Kita nyalakan musiknya. Kita nyalakan. Ini channel A Twitter. Nah, ini tadi volume HP-nya lupa dinyalakan jadi agak pelan. Ini channel A 12in/2 tanpa Twitter.
Nah, jadi coba kita tes suara subwoofer di bagian tombol-tombol yang ada di belakang. Coba kita cari musik yang lebih blur, yang bassnya lebih nonjok. Kita cek musik yang bassnya lebih nonjok. Nah, ini kayaknya. Nah, ini bisa didengarkan. Tadi kita pakai di channel B ya. Untuk yang musiknya di channel A nya tidak kita nyalakan, di channel B yang kita nyalakan. Ini bisa dilihat setelah tombolnya dipindah di bagian sub, maka suara mid dan high nya hilang, yang ada hanya subwoofer. Ini baru bisa berfungsi. Kalau tombol ini di off, maka potensio ini tidak akan berfungsi. Tetapi jika kita pindah di subwoofer sama di low cut, ini potensio ini baru berfungsi. Sedangkan ini fungsinya processing. Jika kita pindah ke sini, coba kita putar ini dulu ya. Bisa didengarkan pakai earphone atau headset. Semakin diputar ke arah jarum jam, maka suara low mid-nya semakin kedengaran. Bisa didengarkan, dia akan berubah nada subwoofer. Nah, ini untuk processing ini fungsinya coba kita teskan. Nah, jika kita pindah tombol yang processing ini ke off, maka suara bassnya tidak terlalu kencang. Tetapi jika kita pindah ke on, maka tombol processing ini dipindah ke on, maka suara bassnya akan lebih padat, lebih bulat. Nah, ini kita pindah ke on. Nah, bisa didengarkan suaranya lebih agak kencang. Nah, ini kita pindah ke low cut. Ada tulisan low cut di sini. Kita pindah ke low cut. Jika kita pindah ke low cut, maka suaranya jika potensi ini diputar ke sampai sini, suaranya akan berubah menjadi mid tanpa ada suara subwoofer atau low yang masuk. Coba kita pindah. Kalau potensinya ada di sini, tombolnya ada di low cut, maka suara low-nya masih bisa masuk ke mid. Coba kita tes. Nah, bisa didengarkan setelah kita taruh di sini, tombolnya kita taruh di low cut, potensialnya kita taruh di ujung sini, maka yang terdengar hanya suara mid tanpa ada low dan sub. Jadi suara subwoofer dan low-nya tidak keluar, yang keluar hanya mid. Bisa didengarkan setelah tombolnya kita taruh di sini, walaupun posisi tombolnya di low cut, tapi volumenya kita taruh di sini, maka suara sub, low, dan mid high-nya akan keluar. Coba kita dengarkan. Kita pindah lagi ke pengaturan pabrik, kita taruh di off ya.
tes musik dangdut. Oke, untuk channel A, channel B-nya sudah kita tes ya, normal. Untuk kawan-kawan yang minat bisa langsung ditelepon atau WA di 085248871119. Saiful Jaya Musik. Untuk wilayah yang Martapura Banjarbaru bisa langsung datang ke rumah, kita cek sound barang. Yang jauh kita kirim lewat ekspedisi atau lewat travel. Nah, ini untuk voltase di rumah kita, di sini tertulis ada 221 volt ya. Ini kita menggunakan buat saklar aksesoris merek Ashley. Bisa dilihat ini mereknya Ashley. Dilengkapi dengan USB, dilengkapi dengan LCD voltmeter 221 volt. Jadi ini kita bisa melihat berapa volt yang ada di listrik yang ada di rumah kita. Mantap, mantap. Oke, langsung dibungkus, kita kirim ke Tanah Bumbu. Jos, mantap. Nah, ini sudah dikirim bos lah, ditunggu aja lewat travel. Nah, ditunggu aja. Ini power Ashley EV2800. Ditunggu aja.